Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratama Putri, NPM 19031010129 dari Paralel C Angkatan 2019, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan penentuan berat molekul dengan metode penurunan titik beku. Kenapa sih harus mempelajari dan bisa menentukan berat molekul? Karena berat molekul merupakan variabel terpenting, karena berat molekul biasa digunakan untuk pembuatan larutan. Selain itu, berat molekul juga bermanfaat dalam dunia industri. Misalnya, berat molekul dapat menentukan keefektifan dalam obat. Bahan kitosan dengan berat molekul yang tinggi akan menyebabkan luka bakar pada manusia dapat lebih mudah sembuh dan lebih efektif dalam menyembuhkannya. Dalam percobaan ini, pada penentuan berat molekul, kita akan menggunakan pendekatan salah satu sifat kolikatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Sifat kolikatif larutan itu sendiri ialah sifat larutan di mana tidak bergantung pada jenis zat larut dalam larutan. Sifat kolikatif dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, yang kedua adalah penurunan titik beku, yang ketiga adalah tekanan osmotik. Kenaikan titik didih dapat dinyatakan dengan rumus delta TB sama dengan Kb kali M, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, Kb adalah konstanta titik didih, M adalah molaritas. Yang kedua adalah penurunan titik beku larutan, dapat dinyatakan dengan rumus delta TF sama dengan Kf kali M, atau bisa dirumuskan delta TF sama dengan T0 kuadrat dikalikan dengan R dibagi delta HF dan dibagi dengan jumlah mol, dimana delta TF ialah penurunan titik beku larutan, Kf adalah konstanta titik beku, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas, T0 adalah suhu awal, delta HF adalah entalpi pembentukan, dan N adalah jumlah mol. Yang ketiga adalah tekanan osmotik, dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan M kali R kali T, di mana P adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas, dan T adalah temperatur. Titik beku larutan adalah titik di mana pada temperatur tertentu larutan setimbang dengan pelarut. Pada saat zat larut ini ditambahkan ke dalam suatu cairan, maka akan dapat menurunkan titik beku larutan. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik beku larutan ini lebih rendah daripada titik beku pelarut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita misalkan bahwa pelarut air ini kita dinginkan pada suhu tertentu, misalnya pada temperatur 0 derajat Celcius, maka pelarut air ini akan kehilangan energi, sehingga molekul-molekul pada pelarut air ini akan berikatan. Hal inilah yang menyebabkan pelarut air ini berubah fasenya dari fase cair ke fase padat. Pada case yang sama, pada saat larutan ini didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius, maka larutan ini tidak akan membeku. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena molekul-molekul pelarut ini terhalang dengan molekul-molekul zat larut untuk berikatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan temperatur yang lebih rendah untuk dapat membukukan larutan. Perbedaan titik beku larutan dengan titik beku pelarut inilah yang disebut dengan penurunan titik beku.
penurunan titik beku larutan garam lebih besar daripada penurunan titik beku gula. Hal ini terjadi karena larutan garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit, di mana larutan gula ini tidak mengalami ionisasi atau tetap dalam bentuk molekulnya, sedangkan larutan garam ini mengalami ionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Penurunan titik beku ini merupakan parameter dalam penentuan berat molekul pada percobaan ini. Semakin kecil penurunan titik beku larutan, maka semakin besar pula berat molekul yang dihasilkan. Untuk dapat lebih memahami proses perubahan fase pada air, maka kita dapat menggunakan diagram fase. Diagram fase adalah diagram yang memiliki sumbu X yaitu temperatur dan sumbu Y-nya ialah tekanan. Dengan menggunakan diagram fase, maka kita akan dapat mengetahui wujud zat pada suhu dan tekanan tertentu. Garis AB merupakan fase transisi air dari padat ke gas. Garis BC merupakan fase transisi air dari fase cair ke fase gas. Pada fase ini, air dapat mendidih tergantung pada tekanan tertentu. Pada tekanan 1 atm, air dapat mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Garis BD merupakan fase transisi air dari cair ke padat. Air dapat membeku pada tekanan tertentu. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Titik B merupakan titik triple, di mana pada titik tersebut fase padat, cair, gas berada dalam satu keseimbangan. Pada percobaan ini kita juga berprinsip dengan hukum Raoult. Hukum Raoult ini menyatakan bahwa tekanan parsial larutan merupakan hasil kali tekanan uap bumi larutan dengan fraksi mol larutan, atau biasa dinyatakan dengan rumus P sama dengan P0 dikalikan X. Panas sensibel adalah panas yang diserap atau dilepas oleh benda sehingga menyebabkan benda tersebut berubah temperaturnya. Kenapa dinamakan panas sensibel? Karena panas ini dapat dirasakan dengan kulit manusia. Yang kedua adalah panas laten. Panas laten adalah panas yang diserap atau dilepas oleh sistem yang nilainya sama dengan perubahan entalpi, baik itu kenaikan entalpi atau penurunan entalpi. Untuk menentukan besarnya panas penguapan laten pada air secara tepat, maka kita tidak dapat menggunakan tabel uap, tapi kita dapat menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron dapat dirumuskan sebagai berikut: dP per dt sama dengan HFG per V besar min V kecil dikalikan T, di mana HFG adalah panas laten, P adalah tekanan, T adalah temperatur, V adalah volume molar uap jenuh, V kecil adalah volume molar cair jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan pada penentuan berat molekul dengan penurunan titik beku ialah ada 3. Yang pertama adalah jumlah zat larut, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah jenis zat. Jumlah zat larut, apabila semakin banyak jumlah zat larut yang dilarutkan pada suatu larutan, maka akan
titik bekunya akan semakin rendah, dan konsentrasi zat larut apabila semakin tinggi, maka titik beku larutan akan semakin rendah. Jenis zat mempengaruhi percobaan ini karena pada zat elektrolit kecenderungan untuk membekukan larutan akan rendah atau sulit. Aplikasi sifat kolikatif penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada musim salju di negara-negara Eropa, untuk dapat mencairkan salju es di negara tersebut, maka kita dapat menaburkan garam pada salju. Dapat bermanfaat bagi kita semua untuk dapat menambah wawasan, terutama pada penurunan titik beku larutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.